Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Nurul Huda dari Prodi Teknik Produksi Furnitur A 2020, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ke materi. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee 176. Sumber Wikipedia. ISO 9001 ini mencakup sistem mutu atau model jaringan mutu dalam model, desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. ISO 9002 ini mencakup sistem mutu dalam pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Sebenarnya hampir sama dengan ISO 9001. Bedanya hanya pada pengendalian desain. Selanjutnya, 9003 merupakan sistem mutu atau model jaringan mutu untuk inspeksi jaringan akhir atau tes. Dan yang selanjutnya yaitu ISO 9004, merupakan pedoman yang tidak bersifat mengikat atau non-kontraktual. ISO 9000, persyaratan sistem mutu yang dituangkan dalam standar internasional ini yaitu ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003. Adalah bersifat saling melengkapi, bukan pengganti dari persyaratan teknis produk yang telah ditentukan. Standar internasional ISO 9000 hanya menentukan persyaratan mengenai elemen apa saja yang harus dicakup dalam suatu sistem mutu dan tidak bermaksud menyeragamkan sistem mutu. ISO 9000 bersifat umum dan tidak terkait pada suatu industri atau sektor ekonomi tertentu. Standar internasional ISO 9000 memang dimaksudkan supaya diadopsi dalam bentuknya yang sekarang ini. Tetapi ada kalanya sistem ini perlu disesuaikan dengan menambahkan atau mengurangi persyaratan sistem mutu tertentu, khususnya untuk hal-hal yang bersifat kontraktual. Standar internasional ISO merupakan organisasi yang anggotanya kurang lebih 90 negara dan memiliki kantor pusat di Rode Verembe, Geneve, Switzerland. Organisasi ini mengawasi badan-badan yang memberikan akreditasi terhadap lembaga-lembaga yang mengaudit dan memberikan sertifikat dengan sistem standar kualitas ISO 9000. Badan akreditasi di Indonesia dikenal dengan Sukovindo, SIRIM di Malaysia, SISIR di Singapura, TC di Thailand, AT&T di Amerika, BSI dan Lloyds di Inggris, dan masih banyak lagi. Ruang lingkup ISO 9001. Standarisasional ISO 9001 menetapkan persyaratan sistem mutu untuk dipergunakan bila mana kemampuan perusahaan dalam mendesain dan memasok produk yang sesuai perlu ditunjukkan. Persyaratan yang ditetapkan diarahkan terutama untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara mencegah terjadinya ketidaksesuaian pada seluruh tahapan operasi mulai tahap desain sampai pelayanan kepada konsumen. Standar ISO 9001 berlaku dalam situasi apabila yang pertama, desain dipersyaratkan dan persyaratan produk dinyatakan terutama dalam unjuk kerjanya atau perlu ditetapkan. 2. Keyakinan terhadap kinerja produk dapat dicapai melalui peragaan
kemampuan perusahaan dalam hal desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Pasal Sistem Mutu ISO 9001. Ada 20 persyaratan atau pasal. Yang pertama, tanggung jawab manajemen. Yang kedua, sistem mutu. Yang ketiga, tinjauan kontrak. Sampai yang terakhir, teknik statistik. ISO 9002 merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu dalam produksi, instalasi, dan pelayanan. Persyaratan dalam sistem ISO 9002 ini sama dengan persyaratan yang terdapat dalam ISO 9001, kecuali pengendalian desain non-applicable. ISO 9002 ini sangat cocok untuk perusahaan jasa yang tidak memerlukan pengendalian desain seperti hotel, rumah sakit, asuransi, bank, lembaga pendidikan. ISO 9003 merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu untuk inspeksi akhir dan tes. Beberapa isi persyaratan yang dapat dalam standar ini sama dengan isi persyaratan yang ada dalam ISO 9001. ISO 9004 adalah pedoman yang tidak mengikat, non-kontraktual, atau petunjuk untuk pemahaman yang terdiri dari ISO 9041 sampai ISO 9048. Manfaat ISO yang pertama yaitu penghematan biaya, yang kedua peningkatan efisiensi, yang ketiga produktivitas yang naik, dan yang keempat tingkat kompetitif yang semakin tinggi. Faktor penting atau tidaknya ISO, yang pertama itu manajemen, yang kedua wilayah atau pemasaran, dan yang ketiga tuntutan konsumen. Kelebihan sistem ISO 9000. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat antisipatif, adaptif, informatif, dan mudah dipahami serta telah dijadikan sistem manajemen mutu standar internasional. Faktor penentu sistem ISO 9000 yaitu motivasi, komitmen, sumber daya manusia. Sistem dokumentasi mutu. Yang pertama itu ada manual mutu berupa pengendalian administrasi, pengenalan, kebijakan mutu perusahaan. Yang kedua ada prosedur operasi berupa prosedur operasi, referensi yang memperkuat kebijakan mutu. Dan yang ketiga ada dokumen pendukung. Sertifikasi ISO hanya dapat berlaku selama 3 tahun dan setelah itu dapat juga sertifikasi dicabut bila mana perusahaan tidak dapat lagi memenuhi persyaratan. Implementasi sistem ISO itu yang pertama ada adopsi, kedua persiapan, ketiga pengembangan, implementasi, dan asesmen. Ya, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.